Oke, kali ini kita akan membahas statistik deskriptif lanjutan. Di mana untuk pertama kita akan membahas analisis jawaban responden. Analisis jawaban responden ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata tertinggi dan nilai rata-rata terendah. Di mana nilai rata-rata tertinggi memiliki arti agar mempertahankan keadaan tersebut, tetapi nilai rata-rata terendah memiliki arti pernyataan tersebut harus diperbaiki. Oke, di sini kita akan pertama menentukan interval kelas. Interval kelas ini kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, lalu dibagi nilai tertinggi, akan ketemu intervalnya yaitu 0,80. Sehingga kita bisa membagi menjadi 5 kelas, yaitu dari 1 sampai 1,8 kita sebut sangat rendah, 1,8 sampai 2,6 itu rendah, 2,6 sampai 3,4 itu cukup tinggi, 3,4 sampai 4,2 itu tinggi, 4,2 sampai 5 itu sangat tinggi. Oke, untuk membuat analisis jawaban kita udah mempunyai soalnya. Di sini kita ada 6 pernyataan dengan 5 kategori penilaian. Yang ini ada 1, 2. Sini bisa kita lihat ya, pernyataannya sudah kita buatkan di sini. 4, 5, dan 6. Oke, di bawah di sini kita ada 5 pernyataan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sampai sangat setuju. Lalu ini kita akan ambil dari 30 responden yang sudah kita persiapkan dengan nilai yang sudah ada. Di sini kita lihat kita sudah buatkan dari responden 1 sampai 30 dengan nilai dari B1 sampai B6 variabelnya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ada 6 variabel ya, 30 responden. Di variabelnya ada B1 sampai B6. Oke, lalu kita akan mulai untuk mengerjakannya. Di sini tutorialnya adalah langkah-langkah yang pertama gitu, kita masukkan datanya ke dalam SPSS, yaitu kita buka data view, masukkan data yang sudah kita siapkan tadi di data view ini. Oke, dari data view ini lalu kita akan ubah sedikit datanya di variabel view-nya. Kita edit ya. Pertama yang kita edit adalah untuk desimalnya. Desimalnya ini kita ubah menjadi 0 semua ya, karena nanti di belakang koma itu tidak ada angka. Karena ini bukan angkanya, bukan angka desimal ya, jadi angkanya angka pasti, ada satu angka di depan koma, di belakang koma itu tidak ada angka lagi. Oke, labelnya ini adalah pernyataan tadi, kita masukkan ke dalam label ini pernyataan 1 sampai 6. Lalu di bagian values ini kita klik titik 3-nya, lalu kita ganti dengan pernyataan atau dengan kategori penilaian. Nah, seperti ini. Ini ada kategorinya, yaitu 1 itu sangat tidak setuju, keduanya itu tidak setuju, setuju, dan sampai sangat setuju. Oke, untuk membuat analisis jawaban responden, yaitu pertama kita akan klik analyze, kemudian deskriptif seperti yang ada di layar seperti ini ya. Deskriptif ini kita masukkan, lalu ini kita harus centang, yaitu di bagian option kita bisa centang bagian-bagian ini. Di sini ada main, kita centang juga maksimum. Nah, ini seperti ini teman-teman, periksa mainnya, lalu kita minimum dan maksimum jadi kita centang supaya apa? Supaya jawabannya nanti tidak keliru. Oke, nah seperti ini ya. Lalu setelah itu tinggal kita oke dan keluarlah hasil analisa tersebut. Nah, ini hasil analisanya, dimana dari 6 pernyataan ini kita bisa lihat semuanya. Di sini ada minimumnya, persentase, di sini kita lihat, dan mainnya udah terdata ya. Nah, di sini kita tidak hanya bisa satu cara ya, ada cara yang lain juga. Dengan cara lain ada 2 ya di sini ya, bukan hanya satu. Yaitu pertama ada dengan cara klik analyze, lalu frekuensi. Nah, di variabel S-nya ini kita masukkan tuh pernyataan yang tadi ada 6 itu. Nah, kita di sini lalu kita klik oke juga. Nah, di sini keluar nih datanya di bawah sini.
Oke, lanjutnya kita setelah ini ya, yang kedua adalah deskripsi variabel penelitian, yaitu gambaran nilai kecil, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Oke, di sini kita sudah ada soal juga untuk latihan keduanya, yaitu soalnya seperti ini. Di sini ada variabelnya, di sini ada 3 ya. Untuk data view kita bisa masukkan data yang sudah ada, yaitu ada 3 variabel x1, x2 sama y. Nah, datanya ini kita ambil dari sini. Nah, ini adalah x1-nya ini di sini ada row x1, x2 dan y-nya udah ada. Kita masukkan langsung ke data view ya. Oke, dari data view ini lalu di variabel di label tulis yang untuk di label ini ada row. Oke, yang kedua CR dan ketiganya ada there ya, dimasukkan ke sini. Oke, saya ulangi lagi ya. Di sini kita masukin row CR dan there nih kita masukin di sini. Nah, kalau ini udah standar ya, tidak usah dirubah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba cek lagi, takutnya ada kesalahan ya. Oke. Selanjutnya di sini kita harus pastikan lagi bahwa datanya benar. Setelah itu di sini kita analyze, kemudian pilih deskriptif ya. Nah, di sini jangan lupa kita di variabel s-nya dimasukkan yang tadi x1, x2 sama y-nya dimasukkan ke sini. Ini juga kita centang ya, agar jawabannya nanti tidak keliru. Di sini sudah ada opsinya. Setelah itu kita klik OK, dah keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah cara-cara pengerjaannya ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan latihan pada pertemuan kali ini. Pertama, buatlah tabel jawaban responden pada data kuesioner berikut ini. Berikut data yang sudah disiapkan. Ada 8 kategori pernyataan dan 5 kategori jawaban. Dimana sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada jawaban responden dari 30 responden, dimana nanti kita masukkan data tersebut ke dalam SPSS. Ikut data 30 responden, kita buka aplikasi SPSS, masukkan data tersebut ke dalam SPSS X1 sampai dengan X8. Ada data view. Selanjutnya, kemudian kita akan masuk ke dalam, dari 30 responden ini, kita akan ke variabel view. Di sini ada label nama, kita tulis X1 sampai X8. Lalu kemudian pada desimal kita buat dalam angka 0. Dari X1 sampai 8, lalu pada label kita masukkan pernyataan tersebut. Dari pernyataan 1, 2, sampai pernyataan ke-8. Lalu pada value, di sini kita masukkan kategori jawaban tersebut. Dari yang pertama sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, lalu yang keempat tidak setuju, dan kelima sangat tidak setuju. Lalu klik OK. Lalu kemudian dari data 30 responden ini kita akan melakukan uji analisis deskripsi lanjutan, di mana kita akan klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Dari pernyataan tersebut kita pindahkan data tersebut semua, kita blok lalu ke variabel S. Lalu kemudian kita klik option, lalu kita centang pada option, yaitu min, lalu standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, lalu variabel list. Lalu klik continue,
kemudian klik OK. Memperoleh kita hasil uji analisis deskripsi statistik. Sini kita peroleh hasilnya dari pernyataan responden 30 responden tersebut. Lalu ada cara yang kedua, di mana data responden 30 responden tersebut kita klik analyze, lalu kita cari deskriptif statistik, mana lalu kita klik frekuensi. Kemudian kita dari pernyataan 8 tersebut kita pindahkan ke dalam variabel S, lalu klik OK. Oleh data pernyataan tersebut dari hasil uji analitik atas statistik, kita peroleh data pernyataan tersebut berikut hasil uji analisis tersebut. Pernyataan ini mana setiap pernyataan tersebut peroleh kategori dari sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu hasil dari uji analisis tersebut. Dari pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, sampai pernyataan ke-8. Berikut kita lihat sini hasil dari 8 pernyataan pada soal latihan tersebut. Nah, sini terlihat dari persentase nilai maksimum dan minimum dari hasil pernyataan tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Berdasarkan data 30 responden, sebagian besar jawaban berada pada skor 4 dan 5, sehingga variabel beban kerja termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai indikator beban kerja yang diteliti sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan. Sebaliknya, indikator yang memiliki nilai rata-rata paling rendah perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dari perusahaan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan yang kedua tentang deskripsi variabel penelitian. Oleh nilai kebijakan dividen sebagai berikut dan kebijakan utang berikut nilainya. Juga dengan nilai perusahaan berikut nilainya. Lalu data tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, variabel namanya kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Kemudian pada variabel Q kita ubah pada label X1-nya kebijakan dividen, lalu yang kedua X2 kebijakan utang, dan yang Y nilai perusahaan. Lalu kita masukkan, kita klik analyze, lalu masuk ke deskripsi statistik, lalu kita pilih deskriptif. Dari data tersebut kita masukkan ke dalam variabel S. Lalu kita klik option, kita checklist man, standar deviasi, nilai maksimum minimum, kita klik continue, lalu kita klik OK. Terdapat nilai hasil uji sebagai berikut. Dari hasil uji tersebut, Dari hasil analisa tersebut bisa didapatkan kesimpulan variabel kebijakan dividen memiliki rata-rata sebesar 6,995 dengan nilai minimum 0,10 dan maksimum 14,32 serta standar deviasi 3,570
yang menunjukkan penyebaran data cukup besar. Variabel kebijakan hutang memiliki rata-rata 1,314, nilai minimum 0,645, maksimum 1,809, dan standar deviasi 0,400. Sehingga data relatif lebih homogen, sementara itu nilai perusahaan memiliki rata-rata 0,65, nilai minimum 0,24, nilai maksimum 1,43, dan standar deviasi 0,399 yang menunjukkan variasi data masih tergolong moderat. Oke, demikian pembahasan kami untuk materi kali ini yang sudah kami jabarkan di sini. Ada 2 latihan tadi, beserta tadi ada materi juga. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam pembelajarannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye.